Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Nelis. Pada hari ini pembahasannya adalah tentang bangun ruang sisi datar, masih seperti pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan yang lalu pembahasannya adalah tentang kubus dan balok, baik itu tentang unsur-unsur yang terdapat pada kubus dan balok, volume maupun luas permukaan. Sekarang adalah tentang prisma dan limas. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita mulai pembelajarannya. Yang pertama adalah prisma. Pembahasan pertama kita adalah tentang prisma. Prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Kita bisa mengatakan itu prisma segitiga atau prisma segi 5 itu tinggal melihat bentuk alas maupun bentuk tutup. Kalau alasnya berbentuk segi 4 atau berbentuk segitiga ataupun segi 5 berarti disebut prisma segi 4, prisma segi 3, dan prisma segi 5. Sekarang ke unsur-unsur yang terdapat pada prisma. Perhatikan gambar di papan tulis. Di sini ada prisma segi 4 A, B, C, D, E, F, G, H. Di sini juga ada prisma segi 3 K, L, M, N, O, P maupun prisma segi 5. Di LKS sebenarnya untuk mencari berapa banyak dari rusuk prisma segi 3, prisma segi 4 maupun prisma segi 5 dan sebagainya, itu sudah ada rumusnya. Kemudian bagaimana cara mencari titik sudut, mencari banyaknya sisi, di LKS sudah ada. Bu Nelis sekarang hanya membuat logika saja. Kita mencari banyaknya rusuk, titik sudut maupun sisi dengan penalaran saja, karena di LKS sudah ada rumusnya. Perhatikan bagaimana cara mencari banyaknya rusuk pada prisma segi 4 dengan penalaran. Kita lihat rusuk pada prisma segi 4, kalau kita perhatikan dengan teliti, dengan jelas, bahwasannya prisma segi 4 itu gambarnya sama dengan balok. Otomatis karena bentuknya sama dengan balok, banyaknya rusuk, banyaknya titik sudut, banyaknya sisi itu sama dengan balok. Berapa aja? Banyaknya rusuk pada prisma segi 4 sama dengan balok. Kemarin berapa? Jawabannya adalah 12. Banyaknya sisi pada prisma segi 4 ada 6. Mana semua? Alas, yaitu A, B, C, D. Tutup E, F, G, H. Kemudian sisi samping depan B, C, F, G. 3. Sisi samping kiri A, B, E, F. 4. Kemudian belakang C, D, H, G. Yang belakang lagi A, D, E, H. Ada 6 sisi. Kemudian ada berapa titik sudut? Ada 8. Titik sudut A, titik sudut B, C, D, E, F, G, dan H. Itu untuk prisma segi 4. Sekarang ke prisma segi 3. Kita penalaran untuk mencari sisi, banyaknya sisi. Lihat, sisi pada prisma segi 3 ada berapa? Kita hitung dengan penalaran. Bawah sisi KLM alas, sisi NOP tutup, bentuk dan ukurannya sama. Kemudian itu baru 2 ya. Kemudian sisi depan KLON 3. Terus sisi MLOP 4. Sisi KMNP 5. Berarti untuk mencari banyaknya sisi pada prisma segi 3 ada 5. Berapa banyaknya titik sudut pada prisma segi 3? Kita lihat 1 K, 2, 3,
N 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Ada berapa rusuk? Kita nalar lagi, kita cari. 1 KL, 2 LM, 3 KN, kemudian NP, PO, NO. Berapa? Alas 3, tutup 3, berarti 6. 6 ditambah rusuk yang tegak 3, berarti ada 9. Terus kita cari pada prisma segi 5. Ada berapa sisi? Sisinya ada 1, alas PQRST. Tutup UVWXY. Sama. Kemudian sisi depan PQUV. Sisi sebelah sini QRVW. TPUY. Terus belakang XVSR TSYX. Ada berapa cah? 1, 2 depan, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisi pada prisma segi 5. Ada berapa titik sudut? Titik sudutnya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di LKS itu sudah berupa rumus, kalau di sini penalaran. Biasanya kalau kalian rumus, itu kalian kesulitan mengingat. Kalau penalaran bisa dilihat. Terus berapa banyaknya rusuk? Rusuk untuk alas ada 5, karena prisma segi 5. 5 ditambah 5, atap 10. Ditambah rusuk tegak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti ada 15 rusuk. Itu adalah unsur-unsur yang terdapat pada prisma. Sekarang bagaimana cara mencari luas permukaan prisma? Ini Bu Nelis tulis malah limas. Prisma ya. Luas permukaan prisma rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas bidang-bidang tegak. Contoh, misalkan di sini ada prisma segi 4 dengan alas berbentuk persegi dengan panjang 5 cm. Tinggi prisma misalkan 12 cm. Tentukan berapakah luas permukaan prisma ABCD EFGH. Jawab. Berdasarkan rumus. 2 kali luas alas, 2 kali luas alas ditambah luas bidang sisi tegak. Luas alas, alasnya berbentuk apa cah? Persegi. Berarti karena alasnya berbentuk persegi, kita cari rumus persegi. Apa luas persegi? Sisi kali sisi. Berarti sama dengan 2 kali sisi berapa? 5 dikali 5. Ditambah 2 luas bidang tegak. Bidang tegak itu terdiri dari 4. Ada 4 kan sisi? 1 ABEF, BCFG, HGCD, dan ADEF. Di mana keempat sisi tegak bentuk dan ukurannya sama. Berarti sama dengan persegi panjang karena BC 5 cm, CG adalah 12. Berarti ada 4, kita tulis 4 karena banyaknya luas bidang tegak itu 4 dikali 5 karena persegi panjang itu rumusnya luas adalah panjang dikali lebar, berarti 5 dikali 12. Kita hitung. 4 dari mana tadi? 4 dari jumlah, banyaknya jumlah sisi tegak
5 dari lebar dari persegi panjang sisi tegak, kemudian 12 adalah dari tinggi atau dari panjang pada persegi panjang BCGF. Sekarang 2 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25, 25 kali 2 adalah 50. Ditambah 4 kali 5, 4 kali 5 adalah 20, dikali 12, 20 dikali 12 adalah 240. Berarti luas permukaan prisma segi 4 ABCDEFGH adalah 50 ditambah 240 adalah 290 cm persegi. Ini adalah luas permukaan prisma. Sekarang berapa volume prisma? Volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Sama dengan luas alas, berarti volume adalah luas alas. Luas alas karena berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi. Berapa? 5 dikali 5. Sisi A alas. Dikali tinggi prisma, berarti dikali 12. Kita hitung 5 kali 5 25, 25 kali 12 berapa cah? 300 cm kubik. Jadi luas dari prisma segi 4 ini adalah 290 cm persegi, sementara volume prisma adalah 300 cm kubik. Sekarang kita beralih ke limas. Perhatikan. Di sini Bunda Lis gambarkan ada limas TABC. TPQRS. Limas yang pertama adalah limas segi 3. Limas yang kedua adalah limas segi 4. Kalau alasnya berbentuk segitiga, kita namakan limas segi 3. Kalau alasnya berbentuk segi 4, kita namakan limas segi 4. Kalau kebetulan alasnya berbentuk segi 6, berarti limas segi 6. T di sini adalah puncak dari limas. Di sini kita lihat ada tanda siku-siku. Berarti alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Lihat, ada berapa rusuk pada limas segitiga? Bawah yaitu rusuk AB, BC, AC 3. Kemudian rusuk yang tegak adalah TA, TB, dan TC. Berarti ada 6 rusuk. Ada berapa sisi? Sisinya ada, yaitu sisi alas ABC. Kemudian sisi yang tegak adalah sisi TAB, sisi TBC, dan sisi TAC. Berarti ada 4. Sekarang beralih ke limas segi 4. Di sini ada limas segi 4 TPQRS. Ada berapa banyaknya rusuk? Kita hitung. Pertama PQ, QR, RS, dan SP 4. Ditambah rusuk yang tegak adalah TP, TQ, TR, dan TS. Berarti ada 8, mempunyai 8 rusuk untuk limas segi 4. Mempunyai berapa sisi? Mempunyai berapa sisi? Kita lihat alas 1,
PQRS, kemudian ditambah sisi tegaknya adalah TQR, TPQ, TSR, dan TSP. Berarti ada 5. Sekarang mencari luas permukaan limas. Untuk mencari luas permukaan limas itu menggunakan rumus luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Misalkan kita mencari berapa luas permukaan limas TABC. Penalarannya berarti sama dengan mencari atau menjumlahkan luas tegak. Luas tegak itu sisi ABC. Kita cari ya, berarti untuk mencari luas permukaan limas itu sama dengan, kita hitung ya, apa semua. Luas permukaan limas berarti luas segitiga ABC ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas sisi tegak berarti segitiga TBC ditambah segitiga TBC ditambah luas segitiga TAC ditambah luas segitiga TAB. Ini untuk mencari luas permukaan limas. Nanti tinggal mencari berapa, misalkan ada soal ini, misalkan AB panjangnya misalkan adalah 8 cm, BC 6 cm, AC 8 cm, misalkan ya, ini 8 cm, 6 cm, AC 10 cm. Ditanya terus, misalkan terus ini ada misalkan adalah 12 dan sebagainya. Tinggal mencari atau menjumlahkan luas-luas permukaan alas. Luas-luas dari sisi-sisi. Kita cari berapa luas sisi alas, kemudian kita cari luas dari sisi TAB, TBC, dan TAC. Setelah kita cari semua, baru kita jumlahkan. Itu nanti adalah sama dengan luas permukaan limas. Sementara volume limas adalah sepertiga luas alas dikali tinggi. Volume alas berarti sepertiga luas alas. Volume berarti sepertiga luas alas, berarti sepertiga dari sisi segitiga T, segitiga ABC ya. Sepertiga dari segitiga ABC karena alasnya adalah ABC, ditambah dikali dengan tinggi. Di sini adalah tinggi dari segitiga atau dari limas. Berapa tingginya? Kita hitung. Setelah kita hitung, nanti kita jumlahkan. Misalkan di sini Bu Nelis kasih tinggi 5, ini adalah misalkan kalau ini 10 ya, misalkan kasih 15. Berapa volume limas? Tinggal mencari. Contoh, sepertiga. Segitiga ABC adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti tingginya 8, alasnya 6. Ini ya, setengah kali 8 dikali 6, terus dikali tinggi. Tinggi dari limas ini Bu Nelis kasih tanda 15 cm. Kita hitung. Satuannya kita tinggalkan dulu, sama dengan sepertiga. Setengah dari 8 adalah 4, 4 kali 6 adalah 24. Sepertiga kali 24 dikali 15. Kita hitung. Penyederhanaan, 24 dibagi 3 adalah 8. 8 dikali 15. 80 ditambah 40 sama dengan 20. 120 cm
kubik. Ini pembelajaran tentang luas permukaan limas, volume limas, luas permukaan prisma, kemudian volume prisma dan unsur-unsur yang terdapat pada prisma dan limas. Dan untuk pembelajaran hari ini, Bu Nelis cukupkan sekian. Dan sebagai tugas kalian, silahkan dibuka LKS-nya. LKS-nya adalah halaman 38. Melanjutkan tugas minggu yang lalu, yaitu nomor 9, 11, 12, 14, dan 15. Cukup 5 soal saja tentang prisma dan limas. Sekian dari Bu Nelis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.